Shalom semua warga kerajaan, kiranya kita lebih mengerti tentang sang raja dan kerajaannya. Maka karena itu kita melihat a love story daripada raja yang disebut dalam Alkitab di bumi ini. Contohnya adalah King David. Dalam Injil Matius, semua ada disebut raja, termasuk Salomo yang dikatakan paling kaya yang belum pernah ada dan tidak akan pernah ada lagi. Tetapi David disebut the king. Tetapi tentu saja karena menurunkan the King of Kings, Tuhan Yesus Kristus. Suatu kejadian di dalam kehidupan pada David, yaitu ketika dia membawa kembali tabut Allah yang selama 40 tahun dibiarkan di zaman Raja Saul. Dibiarkan saja. Dan David berkata, aku tinggal di dalam rumah yang dipapani dengan baik. Ya, bukan wallpaper ya, tapi dipapani dengan baik. Tetapi kemah Tuhan ada di mana? Dia membawa kembali tabut perjanjian itu. Dan ketika dia pulang, tanda orang yang berkenan pada Tuhan hidupnya keluar berkat. Ayat 20 berkata David bless, ya, memberikan berkat, barak kepada seisi rumahnya. Tapi apa yang terjadi? Michal binti Saul. Menarik sekali tidak disebutkan Michal istri David, tapi Michal binti Saul. Kita tahu bagaimana ketika David mengalahkan Goliat, ada satu janji yang tidak dipenuhi oleh Raja Saul, yaitu menyerahkan putri pertama Merab, yaitu untuk menjadi istri pada David. Sebaliknya dia serahkan pada orang lain. Ya, dia wan prestasi saudara. Tetapi Michal, putri yang kedua yang paling kecil, putri daripada Raja Saul, mencintai David. Dan kita tahu Michal jadi istri pertama daripada David. Tapi kemudian pada suatu timbul iri hati dan dengki pada Saul. Dan David melarikan diri menjadi public enemy, wanted number one di kerajaan daripada Saul. Dan Michal juga diserahkan pada orang lain tuh, namanya Paltiel. Mungkin seorang pengusaha begitu. Tetapi ketika David menjadi raja di Hebron. Ya, di Hebron pada saat itu dia menuntut kepada Isboset, putra daripada Saul, untuk memberikan kembali Michal. Saya tahu ini dilarang firman Tuhan ya. Kalau orang sudah menikah dengan orang lain lalu kembali perjanjian lama ya, dia tidak boleh kembali menjadi istri pada David. Karena kita mengatakan Michal binti Saul. Dan memang dia lebih mirip Saul, tidak mirip dengan David. Kalau orang menikah mestinya kan jadi lebih mirip. Ini pernikahan politik saudara. Dan kemudian dia merendahkan David. Raja Israel menelanjangi diri. Karena David menari-nari di hadapan Tuhan. Tahu di dalam kerajaan zaman dulu ada pelawak yang disebut jester. Yang membuat raja itu tersenyum sukacita. Dia membuat gerakan lucu-lucu. Itu yang dilakukan oleh David. Dia tidak menari secara koreografi. Dia memandang ke atas dan ingin membuat Tuhan senang. Dan apa yang terjadi? Michal tidak memiliki anak sampai akhir hidupnya. Dia bukan mandul saudara. Tetapi tidak lagi ada hubungan yang intim dengan David. Sampai akhir hidupnya. Ini kita lihat contoh bagaimana tidak menyenangkan sang raja. Penghinaan yang keluar. Ada seorang suami tanya, Tuhan, dulu istriku kayak malaikat, sekarang kayak setan. Tuhan bilang, aku menciptakan dia jadi malaikat. Kamu yang buat dia jadi setan. Itu satu ungkapan gitu aja. Dalam Tuhan tidak akan terjadi seperti itu. Tetapi kalau engkau tidak menyenangkan sang raja, bukan berkat yang datang. David memberkati seisi rumahnya. Saya percaya saya penjaga pintu diberkati. Tetapi Michal menolak dengan menghina. Jangan menghina sang raja. Dan kau tidak akan mendapatkan berkat daripada dia. God bless you, warga kerajaan. A sad love story. Amen. Shalom, Bapak Ibu saudara sekalian. Kita bersyukur pagi ini ya untuk ibadah yang bisa kita adakan secara online. Ya, saya memberi judul agak puitis kali ini ya. Nanti setelah kita bahas, saya kira kita semua akan memahaminya dengan baik. Ya, saya memberi judul firman Tuhan pada pagi hari ini, mungkinkah langit dan bumi menyatu? Nah, Bapak Ibu sekalian, saya belakangan ini banyak
meluangkan waktu saya untuk mempelajari kitab Kejadian, ya, khususnya pasal pertama sampai dengan pasal yang ke-11, ya. Dan harus diakui seperti, ya, banyak para sarjana Alkitab khususnya Perjanjian Baru mengatakan, Perjanjian Lama mengatakan bahwa kitab Kejadian itu bukan sebuah kitab yang mudah untuk dipelajari, ya. Kelihatannya saja gampang, ya, dan kalau kita mau terima begitu saja apa yang dikatakan di situ, ya, ya dengan pengertian kita sendiri itu mudah, ya. Tapi kalau betul-betul diselidiki, dipelajari secara mendalam itu rupanya memang tidak mudah, ya. Dan ini adalah salah satu bagian yang ingin saya bagikan untuk Bapak Ibu sekalian, ketika saya mempelajari dari kitab tersebut, ya. Nah, kita melihat bahwa di dalam kitab Kejadian tentu saja, ya, di pasal pertama, kedua, Allah digambarkan sebagai sang Khalik, sang pencipta, ya. Dan menarik sekali untuk kita perhatikan, ya, pasal pertama dan pasal kedua itu dibuka dengan perkataan ini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, ya. Lalu di pasal 2 ayat yang pertama, demikianlah diselesaikan langit dan bumi, ya, dan segala isinya. Nah, saya mau kita memperhatikan kata langit dulu, ya. Kalau bumi, segala isinya itu semua yang fisikal, ya, semua yang kelihatan mata, ya, ciptaan yang ada di sekeliling kita dan juga di luar planet bumi, ya, semuanya itu yang pokoknya yang secara fisik itu ada, ya, diciptakan oleh Allah. Nah, bagaimana dengan langit? Nah, kalau saudara memperhatikan di dalam terjemahan-terjemahan lama yang dalam bahasa Inggris, ya, versi bahasa Inggris seperti King James Version, itu awalnya itu menerjemahkan dengan heaven saja, ya, heaven, ya. Lalu kemudian direvisi, ya, di dalam New King James Version, new, ya, maka bukan hanya heaven tapi heavens ditambahi s, ya, ditambahi s. Jadi kalau demikian, langit di sini tidak hanya berbicara soal sky atau cakrawala, ya, tetapi ini berbicara mengenai lebih daripada, ya, langit biru yang kelihatan di depan mata kita kalau kita mengarahkan mata kita ke atas lalu kelihatan langit, ya. Nah, bukan hanya itu, ya. Lalu apa? Nah, mari kita akan teruskan di sini, ya. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, ya, kalau kita melihat sesungguhnya bagi orang-orang Yahudi ketika mereka mau memahami Samayim itu, ya, langit itu, maka bukan hanya langit biru saja, bukan hanya cakrawala saja, bukan hanya sky saja, tetapi juga itu adalah dunia yang lebih tinggi. Lalu dunia yang lebih rendah yang mana? Ya, bumi ini, ya, tempat manusia tinggal, berdiam, ya, dan berkembang biak, ya, itulah bumi. Tetapi langit itu adalah tempatnya Allah, ya, di mana Allah bertakhta, dia menyatakan kemuliaannya, dan sekaligus kemudian dilayani oleh para malaikat, ya, oleh para malaikat. Nah, lalu perhatikan tadi, ya, cara pengungkapan tadi di pasal pertama ayat yang pertama, pasal 2 ayat yang pertama, langit dan, ya, jadi ada batas-batas di situ yang Tuhan tetapkan, ya. Langit adalah tempatnya Allah, bumi adalah tempatnya manusia, ya. Nah, itu batas-batas yang kita harus pahami terlebih dahulu, ya, bahwa Allah itu kalau demikian dia adalah roh, dia adalah Allah yang berdaulat, dan semua yang fisik itu berasal dari dia. Dan kalau dia, ya, kapan saja mau mengintervensi ciptaannya, utamanya bumi, ya, di mana manusia tinggal, maka bumi ini terbuka,
ya terhadap intervensi Allah. Ya, kapanpun Allah mau bekerja, entah secara natural ataupun supranatural, maka Allah punya hak. Karena dia sang pencipta yang berdaulat itu, maka kapan saja kalau dia mau mewujudkan ya kehendaknya, rencananya ya di bumi ini, maka bumi tidak bisa menolak, ya tidak bisa menolak. Nah, lebih daripada itu, ya Allah juga menetapkan batas-batas baik di langit maupun di bumi, karena di langit kan ada ciptaan juga, ya ada malaikat di situ, ya jadi ya ada dua makhluk moral ya di dalam kehidupan ini ya yang diciptakan oleh Allah. Makhluk moral itu artinya yang punya free will untuk memilih dengan bebas, malaikat dan manusia. Nah, itu sebabnya Allah perlu memberikan batas-batas. Ya, supaya apa? Supaya aman, supaya sejahtera, supaya damai sejahtera. Ya. Nah, di bumi pun juga Allah memberikan batas-batas ya. Bukankah Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa ya, semua buah yang ada di taman ini kamu boleh makan dengan bebas. Itu bahasa yang sangat mewakili apa yang Tuhan katakan kepada Adam dan Hawa. Makan dengan bebas. Satu saja yang nggak boleh. Nah, ini batas-batas yang Tuhan tetapkan. Nah, tetapi perhatikan Bapak Ibu sekalian ya, kita melihat batas-batas yang Tuhan tetapkan ini dilanggar habis-habisan. Ya, mari kita lihat ini polanya sama. Ya, mari kita sama-sama sekarang pindah ke pasal 3 ya dari kitab Kejadian. Ya, ketika kemudian ular datang dan mencobai Hawa terlebih dahulu. Nah, ini yang kemudian terjadi. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Ya. Lagi pula, pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Ya, saudara perhatikan di sini, ya, melihat, lalu kemudian tampak baik, ya, lalu kemudian mengambil. Ya, nah, di sini kita memperhatikan ya, ini bukan hanya sekedar memenuhi keinginan diri, tetapi perhatikan di sini, ini adalah sebuah pelanggaran besar ini. Ya, manusia kemudian ingin hidup dengan caranya sendiri, ya, digerakkan oleh matanya, ya, oleh panca inderanya, oleh keinginannya, dan ketika dia menilai, ya, bukan berdasarkan penilaian Allah bahwa itu baik, lalu kemudian ditindaklanjuti dengan perbuatan, ya. Dan ini adalah pola yang sama yang terjadi ketika kita membaca di pasal yang ke-6, ya, ayat yang kedua. Nah, ini saya harus akui ya, saya berbicara ini sangat hati-hati ya, cuma saya sendiri juga sadar ya, ya barangkali pemahaman saya atau pemahaman banyak sarjana perjanjian lama ya yang mungkin saja salah, nanti kita tanya sama Tuhan gitu ya. Tapi perhatikan di sini ya, maka ayat 2 ya, anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Kalau di pasal 3 itu buah itu kelihatan baik ya, ini cantik-cantik baik kan. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Nah, perhatikan Bapak Ibu sekalian ya, di sini mari kita coba untuk memahami lebih dulu ya. Saya jamin nanti di akhir kita akan bawa pemahaman kita ini ke dalam aplikasi dalam kehidupan kita ya. Nah, mari kita coba pahami dulu ya. Ini yang selalu menjadi diskusi yang tidak ada habisnya. Ya, siapa sih yang disebut anak-anak Allah di sini? Oh, ini sulitnya minta ampun ya. Saya sampai habis-habisan ya.
saya dengar ceramah dari banyak scholars ya, dari banyak sarjana, baca banyak buku ya untuk memahami frase ini, anak-anak Allah yang dimaksud di Kejadian 6 ayat 2 ini siapa sih? Nah, ada banyak alternatif, ya, ada beberapa ya, 4 atau 5 barangkali ya, tetapi saya hanya mau bicara 2 saja ya. Umumnya kebanyakan ya itu khususnya di dalam dunia Injili ya, kita masuk di situ. Umumnya anak-anak Allah itu dipahami sebagai keturunannya Set, ya, keturunannya Set yang kemudian kawin mawin dengan keturunannya Kain. Nah, keturunannya Set itu adalah keturunan yang saleh. Sementara keturunannya Kain adalah keturunan yang jahat di pemandangan Tuhan. Ya, lalu kemudian mereka kawin mawin. Nah, ini pandangan yang umum, tapi menurut saya ini kurang wajar gitu ya. Kapan disebut sebagai anak-anak Allah? Tidak ada peneguhan dari ayat-ayat yang lainnya di dalam Alkitab kita. Nah, lalu pandangan yang lain mengatakan anak-anak Allah ini adalah malaikat. Malaikat, ya. Kalau kita memahami anak-anak Allah itu malaikat, maka ada peneguhan ya dari bagian lain di dalam Alkitab kita ya. Misalnya saja ya, para malaikat itu di dalam Ayub pasal pertama ayat yang ke-6 ya, pasal yang kedua ayat yang pertama, pasal 38 ayat 7 itu malaikat disebut sebagai anak-anak Allah. Ya. Ya, dan kemudian mereka tertarik kepada anak-anak perempuan manusia ya yang katanya cantik-cantik di sini. Ya, lalu problem muncul kan bahwa kalau itu malaikat, ya, kalau itu malaikat, bagaimana mungkin malaikat itu Tuhan Yesus katakan ya, nanti ketika kita menerima tubuh kebangkitan, ya, maka tidak ada lagi kawin dan dikawinkan, ya, sama seperti malaikat. Nah, dengan kata lain, malaikat itu sexless, ya, tidak punya jenis kelamin. Nah, kalau gitu, bagaimana bisa kawin? Nah, kemungkinannya adalah bahwa sama seperti kalau kita melihat ya, roh bisa menguasai hidup seseorang, ya. Ini yang kita sebut dengan fenomena kerasukan setan, ya, dan akhirnya kemudian mengambil ya perempuan yang adalah sesama manusia dan menikahi atau mengawini dia gitu ya. Dan saya merasa posisi ini adalah posisi yang masuk akal buat saya. Masuk akal dalam pengertian ada dukungannya gitu, nggak ada dukungannya. Apalagi kalau kita membaca misalnya di dalam surat Yudas ya, pasal pertama, karena surat Yudas itu hanya 1 pasal saja, ayat yang ke-6 yang mengatakan begini, dan bahwa ia ya menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaannya ya, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Perhatikan di sini ya, yang tidak taat pada batas-batas ya, yang meninggalkan tempat kediaman mereka. Jadi ini klop ya kalau kita memahaminya ya sebagai malaikat. Nah, caranya bagaimana malaikat kok bisa mengawini manusia? Itu tadi yang saya katakan, ya, melalui menguasai hidup orang, ya, dan orang itu menjadi instrumennya, begitu, ya, untuk kemudian bisa kawin-mawin dengan anak-anak manusia. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, saya tidak mengatakan tafsiran saya yang paling benar, ya. Dan kalaupun saya salah, saya tetap masuk surga. Begitu juga dengan Bapak Ibu sekalian. Ayat-ayat yang sulit seperti ini memang kadang-kadang kita, aduh, nggak ngerti, ya, nggak bisa ngerti sampai betul-betul tuntas gitu loh. Ya, nggak apa-apa, nggak masalah, gitu ya. Karena memang gap waktu kita dan juga ini ditulis dalam
budaya tradisi yang berbeda dengan kita, maka ya wajar saja ya. Yang penting yang utama itu tidak boleh salah bahwa Yesus adalah putra Allah, tidak boleh salah bahwa Allah adalah Allah Tritunggal, tidak boleh salah Bapak Ibu sekalian ya. Jadi silakan kalau mau memahami dengan cara yang berbeda, tetapi saya melihat memang inilah yang terjadi, yang digambarkan di dalam kitab Kejadian ya. Jadi Allah menciptakan langit, higher world, tempat di mana Allah bertata, menyatakan kemuliaan dan dilayani oleh para malaikat. Lalu bumi adalah kediaman daripada manusia. Allah kemudian menetapkan batas-batas di dalam kedua wilayah atau dua dunia itu. Tapi perhatikan, dengan pola yang sama, pasal 3 ayat yang ke-6, pasal 6 ayat yang kedua, ini ada crossing the boundaries. Ya. Jadi batas-batas yang Allah tetapkan, ya, dan ini batas-batas bukan untuk membuat orang jadi tidak bisa bergerak. Ya, ini kan seringkali kita memahami batas-batas itu dengan cara yang salah. Ya, di tempat kami di Sati itu ada peran siswa ya yang sering disebut dengan buku ya, karena cetakannya kemudian covernya beda-beda, dari buku kuning, buku biru, buku coklat dan sebagainya. Tapi itu isinya adalah peraturan ya. Barang siapa yang melanggar ya tentu ada konsekuensinya, ada hukumannya. Nah, mereka anak-anak seringkali ya sama dengan kita ya. Seringkali kita memahami batas-batas itu dalam pengertian yang negatif. Ya. Kalau saya dikasih peraturan, dikasih batas-batas, maka saya nggak bebas lagi. Nah, perhatikan ya, di sini yang memberikan batas-batas itu adalah Sang Pencipta. Dan kalau dia memberikan batas-batas bagi kehidupan kita, itu supaya kita bisa hidup di dalam damai sejahtera. Dan kita justru pada saat kita hidup dalam batas-batas, justru kita bebas. Ya. Dan perhatikan Bapak Ibu sekalian ya, ketika batas-batas yang Allah tetapkan itu diterobos, dilanggar, maka hasilnya adalah kekacauan. Saudara perhatikan itu. Ya, tiap kali ada pelanggaran terhadap kehendak Allah, terhadap batas-batas koridor yang Allah tetapkan untuk sebenarnya kita bisa bergerak dengan bebas itu. Saudara perhatikan, konsekuensinya pasti sangat buruk. Ya, perhatikan saja. Ya, dari mana datangnya AIDS dan HIV? Allah menetapkan pernikahan, hubungan antara laki-laki dan perempuan. Mereka akan menikah, ya. Tetapi ketika manusia bersikeras kemudian menjalin hubungan sesama jenis sampai pada tingkat seperti suami istri, maka hasilnya apa yang terjadi? Penyakit yang mematikan. Tiap kali batas-batas yang Allah tetapkan diterobos, selalu berakhir dengan kekacauan, selalu berakhir dengan kejahatan. Ya. Allah menetapkan pernikahan monogami, lalu kemudian ada orang-orang yang nekat menerobos batas menjadi poligami. Ya, lalu kita tahu apa yang terjadi di Timur Tengah, itulah hasilnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Nah, itu sebabnya kemudian kita melihat di pasal 6 ya, ini menarik sekali sebenarnya kalau kita pelajari secara mendalam ya. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan, dan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi. Hal itu memilukan hatinya. Inilah hasilnya. Ketika Allah menetapkan batas-batas, malaikat dan manusia melanggarnya. Ingin hidup terpisah, ya, bukan di bawah otoritasnya Allah. Ya, maka kemudian yang terjadi adalah chaos,
kerusakan, kehancuran, kejahatan. Dan di sini perhatikan, kejahatan sudah sampai mentok plafon. Mencapai tingkat yang tertinggi, sampai dikatakan Tuhan menyesal. Ini bahasa antropomorfism ya, ini bahasa di mana Allah itu dimanusiakan. Tidak mungkin Allah menyesal. Ya. Yang menyesal manusia. Ya. Tapi ada ungkapan figuratif, ya, kiasan. Seperti manusia menyesal. Dan hatinya itu pilu. Luar biasa. Nah, mari sekarang kita akan belajar ya. Saya mau sampaikan dengan cepat ya, dengan cepat. Ada 3 kebenaran yang saya mau sampaikan di sini. Yang pertama, apa yang kita bisa pelajari dari pembelajaran tadi ya? Pertama adalah dominasi dosa. Ya, perhatikan ya, saya ulang lagi ayat 5 dan 6 tadi. Ya, pasal 6 dari kitab Kejadian. Ketika dilihat Tuhan, ini kasat mata, ini kejahatannya manusia. Ya, jadi eksternal yang keluar dari diri manusia jahat. Ya. Lalu dari mana asalnya itu? Segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan internal. Ya. Jadi kasat mata jahat itu sumbernya. Ya, dari sumber yang memang sudah terkorupsi oleh dosa sedemikian rupa, sudah habis-habisan. Gitu. Lalu perhatikan, membuahkan kejahatan itu bukan sesekali, tapi semata-mata. Itu kalau dalam banyak terjemahan bahasa Inggris, itu continually, ya, terus dilakukan dan tidak pernah bertobat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya kemudian kita membaca di pasal 24 itu ya, Tuhan Yesus mengatakan ya, sebagaimana pada zaman air bah itu, zamannya Nuh itu ya, manusia itu makan dan minum, kawin mengawinkan ya, sampai kemudian Nuh masuk ke dalam bahtera dan kemudian air bah itu datang. Ya. Coba perhatikan di sini, makan, minum, kawin mengawinkan. Apa yang terjadi di situ? Ya, mereka ingin hidup tanpa Allah. Ya, dan kalau tanpa Allah, ya, maka batas-batas yang Tuhan tetapkan itu dilanggar, dan inilah yang terjadi. Manusia dikuasai oleh dosa semata-mata. Tidak ada yang lain. Saya kira Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita diingatkan oleh Alkitab ya, firman Tuhan ulang kali. Ini saya kira penting ya. Saya khawatir terus terang kalau ya kita ini seperti dikompori terus ya. Kamu hebat, ya, kamu bisa. Lama-lama kita merasa baik, saya bisa sendiri dan seterusnya dan seterusnya. Nah, mari kita ingat, hati kita itu jahat karena dosa. Yang keluar juga jahat. Bagaimanapun kita mau membungkusnya, pakai topeng apapun. Tapi ini penilaian Tuhan. Tuhan gak pernah berlebihan loh di dalam menilai. Ya, karena dia maha tahu. Dia tahu apa yang ada dalam hati kita. Dan yang keluar tentu saja itu kasat mata. Dan itu bukan sekali dua kali. Tetapi itu terus berlanjut dalam kehidupan kita. Itu sebabnya mari terus merendahkan diri kita ya. Sebenarnya saya senang sekali ya dalam ibadah saudara kita Injili Reform ya. Mereka selalu ada waktu ya dalam ibadah itu untuk pengakuan dosa. Untuk apa sih? Apa kita ini maksudnya supaya kita ini jadi hidupnya itu nggak seneng gitu, nggak happy karena tertuduh dosa? Tidak. Tapi ingatlah, ya nanti ini ada kelanjutannya, bahwa dunia ini seringkali membuat kita itu semakin kompromi dengan dosa. Itu sebabnya perlu diingatkan. Ini yang pertama, Bapak Ibu sekalian ya. Yang kedua, ya, dosa selalu mendatangkan penghakiman. Ya, pasal yang sama
ayat 7 dan 13. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Ya. Berfirmanlah Allah kepadanya, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini gagasan yang tidak populer. Ya, saya nggak tahu apa ada banyak pendeta yang mengkhotbahkan tentang penghakiman. Biasanya yang seneng ya, yang diterima, yang suka didengerin itu adalah tentang berkat, tentang kesembuhan yang baik-baik saja lah. Ngapain ngomong soal penghakiman? Tapi ini yang Alkitab suarakan dan kita harus dengar baik-baik. Ketika kejahatan memuncak, Allah menciptakan semuanya baik, amat baik. Dosa masuk, lalu kejahatan menjadi begitu luar biasa. Merajalela, menguasai hidup manusia. Dan akibatnya penghakiman Allah tidak harus diturunkan. Nah, mari kita memahami ini dengan tepat ya. Bahwa pada saat Allah menghakimi dosa dan kejahatan, murka Allah itu ditimpakan atas manusia yang jahat itu. Nah, ini mari kita pahami murka Allah itu dengan tepat ya. Saya suka sekali dengan dengan cara John Stott itu menggambarkan murka Allah itu apa sih ya. Nah ini perhatikan ya, Allah yang secara pribadi senantiasa benar, ya Allah nggak mungkin salah, nggak mungkin jahat, dan teguh, konsisten menolak untuk berkompromi dengan kejahatan, dan akhirnya akan menghukum kejahatan. Lebih dari itu, murkanya bukannya tidak sejalan dengan kasihnya. Kita seringkali mikir, Tuhan itu maha kasih, mana mungkin Tuhan menghakimi. Ya. Dia tambahkan, pikir, lebih bersyukur kepada Allah atas murkanya. Ini biasanya kita akan keberatan ya. Tapi John Stott katakan, mestinya kita bersyukur. Dan terus menyembah dia karena kebenarannya itu sempurna. Itu sebabnya ia selalu, tolong perhatikan baik-baik di sini, bereaksi terhadap kejahatan dengan cara yang sama. Tidak berubah, terprediksi, tanpa kompromi. Ya. Tanpa konsistensi moral Allah itu, kita nggak mungkin hidup dalam damai. Perhatikan Bapak Ibu ya. Kalau kita tanya, kalau saya berbuat dosa, kira-kira reaksinya Tuhan apa? Sama. Tidak berubah. Terprediksi. Dan dia tidak akan kompromi dengan kejahatan. Dan ini yang kita butuhkan. Kalau kita punya Allah, ya sama seperti kita ya. Kalau itu menyenangkan saya, kalau itu baik buat saya, ya saya anggap baik. Ya, meskipun itu sebenarnya jahat. Tapi Tuhan tidak pernah punya standar ganda. Dia akan selalu sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dalam kaitan reaksinya terhadap kejahatan dan dosa. Bahwa dia pasti akan menghakimi. Dan Allah konsisten, sehingga kita bisa hidup dalam damai, tenang hati kita. Saya nggak mau melanggar ini, kenapa? Karena itulah yang akan membuat Allah menjadi pilu hatinya. Ya. Yang bisa membuat pilu hati Allah itu dosa, Bapak Ibu sekalian. Bukan penampilan kita. Ya, ini yang seringkali dunia ini menyeret kita kepada pemahaman yang tidak karu-karuan. Ya. Kalau nggak cantik, kalau nggak kelihatan muda, kalau nggak kelihatan up to date, rasanya ada yang salah. Ya salah di mata dunia ini, tetapi di pemandangan Tuhan hanya satu saja yang membuat Allah menjadi pilu, yaitu kalau kita hidup di dalam kejahatan dan dosa di pemandangan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi. Yang terakhir, ya, bahwa iman itu menyelamatkan. Puji Tuhan, saudara. Kalau dengar yang tadi ini rasanya, aduh, apa ya, kayak diantemi itu, saudara ya. Sekarang berita baiknya, saudara ya. Mari kita sama-sama tersenyum, ya.
ayat 8 dan 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Saudara, nah ini waktunya menjawab pertanyaan tadi ya. Mungkinkah langit dan bumi itu menyatu? The higher place dengan the lower place. God's place dengan man's place yang sudah jatuh dalam dosa, yang sudah terkorupsi, dikuasai oleh dosa. Mungkin nggak ini menyatu? Maka jawabannya mungkin. Tetapi dengan caranya Allah. Bagaimana itu bisa terjadi? Melalui kasih karunia-Nya yang kita terima dengan iman. Nah, bagaimana kita bisa tahu? Ya, sebab di sini tidak dikatakan Nuh itu beriman. Maka surat Ibrani pasal 11 ayat 7 menolong kita ya, melengkapi diskusi kita sehingga kita paham dengan baik. Karena iman, maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu ia menghukum dunia, karena dia beriman kepada Allah, dia hidup dia dalam kebenaran, maka dia seperti cermin kan buat orang-orang di sekelilingnya ya, karena dia benar, saleh. Yang lain cermin ya, karena dia nggak percaya dan beriman dan taat kepada Allah ya, maka kelihatan jahatnya dunia ini, dunia di sekeliling dia ya. Dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian ya. Inilah jaminan bagi kita sekalian. Dunia kita sudah dikuasai oleh dosa sedemikian akutnya, stadium akhir. Tapi kita bersyukur ada jalan keluar yang akan menyelamatkan kita. Ketika kita menerima uluran tangan Allah, uluran tangan yang penuh dengan kasih dan karunia itu, kita sambut dengan iman, maka keselamatan terjadi. Sama seperti Nuh dan keluarganya yang akhirnya diselamatkan dari murka. Saya mau mengakhiri dengan perkataan Martin Luther ya. Martin Luther katakan demikian ya. Keselamatan adalah oleh kasih karunia saja. Titik, tidak usah ditambah-tambah. Ya, only by His grace. Titik. Tidak ditambah-tambah. Nah, tapi dia kemudian katakan begini. Tapi ingat, kasih karunia itu nggak pernah sendiri. Ia punya dua sahabat yang selalu bersama dengan kasih karunia itu. Apa itu? Dua. Iman dan ketaatan. Dan ini yang terjadi dengan Nuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Bahwa kita melihat di dalam pasal 6 tadi ya. Ketika dia mendapat perintah dari Allah, firman Tuhan datang kepadanya, dia sambut dengan iman dan dia taat. Makanya di dalam surat 2 Petrus itu ya, pasal 2 ayat yang kelima itu kan dikatakan Nuh itu pemberita kebenaran. Loh, melalui apa dia memberitakan kebenaran? Melalui iman dan ketaatannya. Jadi waktu dia mengerjakan bahtera itu, sebenarnya dia sedang berkhotbah kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya. Tapi hasilnya bukan pertobatan, bukan telinga yang mendengar, hati yang berubah, tetapi justru yang datang adalah olok-olok. Yang datang adalah bully. Tetapi apakah itu menyurutkan Nuh sehingga dia menyudahi apa yang dia sedang kerjakan? Tidak. Dia tetap pegang teguh iman dan terus mewujudkan imannya itu dalam ketaatan. Nah, ini Bapak Ibu Saudara sekalian ya, yang perlu juga kita lakukan dalam hidup kita. Dunia semakin jahat.
Tapi apakah harus kita mengikuti arus dunia ini? Tentu saja tidak. Tentu saja tidak. Sama seperti Nuh, kita harus menjadi pemberita kebenaran. Bukan, tidak harus dengan perkataan, saudara. Tapi teladan hidup kita, perbuatan kita, mulut kita, ya perkataan kita, semua ketaatan kita. Nah, ini akan menjadi kebenaran yang sangat kuat, yang sanggup mengubahkan hidup manusia. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya mau tutup di dalam doa. Mari kita satu hati dalam doa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang datang buat kami pada pagi hari ini. Tuhan tolong kami supaya kami menyediakan hati pikiran kami ya Tuhan, untuk kami betul-betul merenungkan, menyimpan firman-Mu dalam hati kami, dan mengizinkan firman-Mu yang berkuasa itu mengubah hidup kami. Tuhan, meteraikan firman-Mu dengan Roh Kudus-Mu, kami akan dikuatkan, kami disanggupkan untuk kami bisa menjadi pelaku firman. Terima kasih, ini doa kami ya Bapa, kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.